Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wal khair wasyaru bimasyiatillah la haula wala quwata billah. Amma ba'd. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya mau membacakan kata-kata mutiara yang ke-13 bagian C. Am kaifa yatma'u ayat khula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi. Bagaimana seseorang bisa berharap masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala padahal tidak bersuci dari janabat kelalaiannya? Hadroh ini diartikan wawa khudur kolbi ma'rob, hadirnya hati beserta Tuhan. Wawa al-asat al-salah sati aksamin, dan ini ada 3 bagian. Hadratul qulub, hadirnya hati. Wa hadratul arwah, dan hadirnya roh. Wa hadratul asrar, dan hadirnya rahasia. Wa hadratul qulubi lisairin, dan hadirnya hati itu bagi orang-orang yang berjalan di arah menuju Allah. Tetapi kehadiran arwah itu bagi orang yang sudah hatinya bercahaya. Wa hadratul asraril mutamakinin, dan kehadiran rahasia siri-siri hati itu bagi orang yang telah diperkenankan masuk ke dalam alam ketuhanan. Atau dengan kata lain, hadirnya hati itu bagi ahli muraqabah, dan hadirnya arwah itu bagi ahli musyahadah, dan hadirnya asrar rahasia itu bagi ahli mukalamah yang sudah bisa berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahasianya dari itu yaitu sungguhnya roh selama masih maju mundur antara lupa dan bisa masuk ke hadirat ilah, maka itu namanya hadirnya hati. Faidas tarohat fil wisol sumyat rohan. Tapi kalau sudah nyampe kepada Allah, bisa menyambungkan rohani kepada Allah, maka dinamakan kehadiran roh. Dan tatkala telah diperbolehkan masuk di alam ketuhanan, maka dinamakan kehadiran sir. Dinamakan sir karena sudah masuk ke rahasia-rahasia ilahi. Kalau sudah masuk di situ, maka akan terbukalah bagi dirinya ilmu-ilmu ketuhanan, rahasia ilmu-ilmu malakut. Di kehadiran kepada Allah Zat yang maha suci, yang maha luhur, itu tidak sembarangan, tidak bisa masuk di dalamnya kecuali orang yang suci-suci pula. Maka haram bagi hati yang junub untuk masuk ke masjid kehadirat ilahi. Nah, junubnya kolbi, hati itu adalah oflatuhu an robbihi, lalainya hati terhadap Tuhannya. Karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Wahai orang yang beriman, jangan kau mendekati sholat padahal engkau dalam keadaan mabuk, sampai engkau mengetahui apa yang kau ucapkan, kau paham yang kau ucapkan. Dan jangan masuk mendekati sholat ketika engkau
junub sampai engkau bersihkan dari sifat junub ini. Nah, ini yang dimaksud junub sini, ada junub lalai kepada Allah Subhanahu wa taala kalau makna dari segi hakikat. Ai la taqrabus salatal hadra wa antum sukara bi hubid dunya wa syuhudis sawi. Janganlah engkau masuk salat kehadirat Allah padahal engkau mabuk dengan cinta terhadap dunia dan melihat masih terkait dengan sesuatu yang bersifat indrawi, bukan melihat apa yang ada di balik itu semuanya. Hatta tatayaqadu wa tatabaru ma taquluna fi hadratil mulki, sehingga engkau ingat dan bisa berpikir apa yang engkau ucapkan kehadirat Raja sekalian alam. Dan tidak bersih dari junub, dari jimak kelalaian dan menyaksikan hal-hal yang bersifat bendawi, sehingga engkau sucikan itu semuanya dengan bima'il ghaib, dengan air rahasia, yaitu tatahhar min syuhuti nafsika bima'il ghibah anha bi syuhuti rabbika. Bersucilah dari penyaksian dirimu dengan air samar, air yang tidak bisa dilihat dengan panca indera, dengan bersaksi kepada Tuhanmu. Au tatahhar min syuhudil hissi bi syuhudil ma'na, atau sucikanlah dirimu, hatimu dari menyaksikan hal-hal yang bersifat dari panca indera, dan masuklah untuk menyaksikan apa yang ada di balik panca indera itu. Wa tatahhar min syuhudi alami syahadah bima isyuhudi alimil ghaib, dan sucikanlah dirimu dari menyaksikan alam syahadah, alam yang bisa disaksikan dengan akal dan panca indera, disucikan dengan ma'isyuhdi alamil ghaib, dengan air yang bisa disaksikan hanya dengan alam ghaib, hanya bisa disaksikan dengan hati. Au tatahhar min syuhudis sawi bima'i ilmi lahi bima'i ilmi billah, atau sucikanlah dirimu dari menyaksikan hal-hal yang bersifat indrawi ini dengan air ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yagubu angka kullama siwahu wa idza tatahharat min syuhudis sawi tatahharat min nal uyun kulliha wa ila dzalika asyara Satari radhiyallahu anhu biqaulihi. Dan yang dimaksud air di sini adalah ma'ul ghaib, air yang tidak terlihat akal dan panca indera, wa huwa an-nazil, yaitu air yang turun dari Allah, min syafa'i biharil jabarut, berupa kesucian, kebeningan lautan jabarut, ilahiyah diriyadil malakut, pada pertamanan malakut. Fatagrikohu sahaibir rahmah fatatiruhu riyahul hidayah, maka akan digerojokan rahmat Allah dan akan meniupnya angin-angin hidayah. Fataskihi ila ardin nufusit thayyibah, maka akan air tersebut akan menyiram bumi, hati, nafsu yang bersih. Fatamlau biha audiyatul qulubil munawwarah, maka penuhlah jurang-jurang hati yang umpamakan jurang itu penuhlah dengan nur-nur. Dalam masalah ini Allah berfirman, anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatum biqadariha
fahtamalan sailu zabatar robiya. Allah menurunkan air dari langit, fasalat adyatun, kemudian air-air itu mengalir di jurang-jurang. Allah menyerupakan ilmu yang bermanfaat dengan air yang turun dari langit. Ini sebagaimana air hujan yang turun dari langit. Ini bisa memenuhi jurang-jurang, parit-parit. Kemudian dari situlah air mengalir ke bawah. Dan semua itu sesuai dengan kadar keleluasaan Allah dan kemahaagungan Allah. Begitu juga ilmu bermanfaat itu turun dari langit alamil ghaib, dari langitnya alam rahasia, ila ardi alami syahadah, ke bumi alam yang bisa disaksikan oleh akal dan panca indera ini. Maka dari situ fasalat bi audiyatul qulub, dari situ jurang-jurang hati yang penuh dengan air itu akan mengalir ke dunia yang bisa disaksikan dengan panca indera. Sebagaimana mengalirnya dengan kesiapan hati hamba tersebut. Ilmu yang bermanfaat itu bisa menyucikan nafsu-nafsu dari kotoran-kotoran dan hati dari debu-debunya. Dan mensucikan roh dari kotoran-kotoran dan rahasia-rahasia dari sesuatu yang menghilangkan nur-nur. Dan air ini sebagaimana diisarahkan tawadhu bima'il ghaib in kunta dza sirrin. Bersucilah dengan air rahasia jika kamu ingin mempunyai rahasia. Syuhud, penyaksian ini adalah syuhudul wahdah, penyaksian kemahaesaan Allah, wa nafil kasrah, dan menafikan hal-hal yang selainnya yang kelihatannya banyak sekali, karena pada dasarnya segala sesuatu ini adalah bersumber dari satu saja, dari Allah Subhanahu wa taala. Au syuhudil udmah bil udmah, atau menyaksikan keagungan Allah dengan keagungan juga. Wa man lam yatahaqqaq bihadza fala yumkinuhu at-tatahhur bima'il ghaib kal kulliyah li faktihi dzalikal ma. Barang siapa yang tidak bisa membuktikan dengan bersuci seperti ini, maka dia tidak bisa membuktikan bersucinya dengan air yang ada di alam ghaib. Karena ketidakmampuan dia berada di situ. Kalau tidak mampu, maka fayantaqilu litayamum alladhi huwa rukhsatun liddu'afa wa taharatul lil mardho. Maka kalau nggak mampu bersuci dengan air, maka bersucilah dengan tayamum. Sebagaimana tayamum ini adalah merupakan rukhsah bagi orang-orang yang tidak mampu untuk bersuci dengan air, seperti orang sakit. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.